mikrofon, internet, urusan dunia apa urusan agama? Urusan dunia apa urusan agama? Yakin dulu, dunia apa agama ini? Bicara agama atau bicara urusan dunia? Bicara urusan dunia. Rasul diutus untuk agama atau untuk dunia? Untuk agama. Berarti masalah pesawat, masalah mikrofon, masalah internet di luar bahasan Rasul. Dalam arti kata, Rasul tidak diutus untuk urusan dunia. Untuk urusan dunia, Rasul sudah katakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada saya urusan dunia kalian. Urusan dunia kita lebih maju dari Rasul, boleh. Urusan agama kita lebih maju dari Rasul, haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'ad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas seputar tentang pemahaman bid'ah kaum muslimin. Karena masih banyak yang tidak faham tentang pengertian bid'ah ini secara syar'inya. Entah memang tidak faham, belum faham, atau memang tidak mau faham, atau sebenarnya faham tapi menolak karena ada kepentingan tertentu. Padahal sebenarnya sangat mudah kaum muslimin untuk memahami bid'ah ini secara syar'inya. Tapi memang tanpa pertolongan Allah mustahil kita bisa memahami dengan baik apa itu pengertian bid'ah secara syar'i. Makanya Nabi Muhammad SAW sendiri diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Toha. Nabi diperintahkan untuk berdoa, Rabbi zidni ilma. Padahal itu Nabi. Allah perintahkan supaya berdoa. Ya, berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepadanya. Apalagi kita. Tentu kita sangat butuh kepada ilmu. Makanya kita juga harus banyak-banyak berdoa, membaca doa tersebut supaya Allah Subhanahu wa taala terus tambahkan kepada kita ilmu. Supaya kita juga faham terhadap agama ini. Dan faham terhadap agama ini itu adalah bentuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki atasnya kebaikan, maka Allah akan fahamkan di dalam urusan agama ini. Terkhusus pada pembahasan kali ini, kita memahami masalah bid'ah. Jadi artinya supaya Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada kita tentang bid'ah ini secara benar. Karena bid'ah ini sumber kerusakan di dalam agama kaum muslimin. Lahirnya bid'ah ini adalah karena menyelisihi manhaj atau cara beragama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagai contoh, Nabi mengajarkan kepada kita ketika kita bersin mengucapkan alhamdulillah. Maka kita ikuti alhamdulillah. Jangan ditambah, jangan dikurangi atau dirubah-rubah. Misal kita membaca alhamdulillah, kita tambahkan dengan assalatu wassalamu ala rasulillah. Kita tambahkan dengan solawat. Apakah bersolawat itu bid'ah? Apakah kita akan masuk neraka karena solawat? Tentu tidak. Tidak seperti itu memahaminya. Yang bid'ah itu bukan solawatnya. Bukan masuk neraka karena solawat. Tapi karena mengamalkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mengamalkan solawat tersebut tidak pada tempatnya. Nabi ketika menyampaikan syariat Islam ini berdasarkan wahyu. Dan wahyu mengajarkan ketika kita bersin mengucapkan alhamdulillah saja. Kemudian kita dengan akal tiba-tiba mengatakan kalau ditambah dengan solawat pasti akan lebih baik. Maka itu namanya bid'ah. Itu namanya sok pintar, sok tahu, sok faham. Dan karena sok pintar, sok tahu, sok faham itulah diancam dengan neraka. Karena Nabi mengajarkan untuk mengucapkan alhamdulillah saja. Dan kemudian yang mendengar ucapan alhamdulillah tersebut diperintahkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Dan kemudian yang bersin kembali membalas ucapan tersebut dengan membaca yahdikumullah wa yuslihu balakum. Itu rangkaian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan dirubah-rubah lagi. Karena itulah yang diamalkan oleh Nabi, difahami dan diamalkan juga oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seperti itu juga masalah Al-Fatihah.
Keutamaan Al-Fatihah itu ada. Hadisnya sahih. Tapi bagaimana cara untuk mengamalkannya? Maka kita mengikuti cara pengamalan para sahabat. Mereka itu yang paling faham, paling tahu, dan paling bersemangat ketika mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Para sahabat menggunakan Al-Fatihah di luar sholat adalah untuk ayat-ayat ruqyah. Maka kita pakai untuk ruqyah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sa'id Al-Khudri yang disampaikan oleh Syekh Asim Al-Hakim. Dan kita tahu tidak ada riwayat bahwasanya para sahabat memakai surat Al-Fatihah untuk membuka atau menutup majelis mereka, untuk berzikir setelah sholat. Padahal hadis-hadis keutamaan surat Al-Fatihah itu turun di tengah-tengah mereka. Mereka paling faham bagaimana makna dan cara untuk mengamalkan hadis tersebut. Kita tinggal mengikuti praktek mereka saja. Selesai. Itu di dalam cara beragama yang benar. Kalau untuk urusan dunia, maka itu wilayah kita. Kita mau buat, kita mau rubah-rubah sesuka dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan kita, maka silahkan. Katakanlah kita merasa bahwasanya pesawat yang ada sekarang ini jalannya kurang cepat, sehingga kurang baik menurut kita. Kemudian kita mau membuat pesawat yang lebih cepat lagi, bahkan kecepatannya melebihi kecepatan cahaya, maka silahkan kalau bisa. Mau membuat mikrofon yang secanggih apapun, silahkan. Asal tidak dalam rangka melanggar syariat agama Islam. Atau sebaliknya, pesawat yang ada sekarang ini kita nilai terlalu cepat jalannya. Harus lebih pelan-pelan lagi, supaya kalau jatuh penumpangnya aman, selamat. Maka kalau bisa silakan. Silakan dirubah-rubah. Apakah ditambah, apa dikurangi, ataupun diganti, silakan. Itu urusan dunia. Ya, itu urusan dunia, bukan urusan agama. Kalau urusan agama, kemudian antum mau buat seperti urusan dunia, maka kacau. Kacau agama ini. Ketika bersin, kita diperintahkan untuk mengucap Alhamdulillah saja. Kemudian kita katakan itu kurang. Harus ditambahi dengan Al-Fatihah. Kemudian zikir setelah sholat. Yang diajarkan oleh Nabi, itu kurang juga menurut kita. Kemudian ditambahi dengan Al-Fatihah. Maka kemurnian ajaran agama ini akan rusak kaum muslimin. Tidak ada lagi kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ajaran Nabi Muhammad SAW itu dicampur-campur dengan hasil olah pikir manusia-manusia. Karena bid'ah ini memang semuanya berasal dari akal-akal manusia. Yang mereka sok pandai, sok faham, sok tahu. Kalau antum mau sok pandai, sok faham, sok tahu untuk urusan dunia, maka silahkan. Silahkan, tidak ada masalah. Berkreativitas sebaik mungkin, sehebat mungkin, silahkan. Ya. Begitu juga Anda mengatakan Nabi tidak akan tahu masalah pesawat. Silahkan, memang Nabi bukan diutus untuk masalah pesawat. Masalah HP, masalah mikrofon. Nabi diutus tidak untuk urusan tersebut. Nabi diutus untuk urusan agama. Dan agama ini sudah sempurna, tidak perlu dirubah-rubah, tidak perlu ditambah-tambah, dikurangi. Dan sekali lagi, kalau urusan dunia ini, silahkan mau dirubah-rubah, mau dikurangi, mau diperbaiki, mau antum buat seperti apa yang menurut selera antum itu lebih baik, maka silahkan. Silahkan. Dulu, di zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang berangkat haji naik kuda, naik onta. Sekarang naiknya motor, mobil, pesawat. Maka yang dirubah untuk saat ini itu sarananya, bukan syariat hajinya. Hajinya tetap disyariatkan di Mekah. Tawafnya tetap di Ka'bah. Wukufnya tetap di Arafah. Ya. Kalaupun antum berangkat haji, dikatakan sekarang ini tetap naik kuda, tetap naik onta, tapi hajinya ke Indramayu. Tawafnya di gedung Al-Zaitun. Wukufnya di gedung pertemuan Al-Zaitun. Maka itu namanya bid'ah. Bahkan itu bid'ah yang dapat mengeluarkan dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik.
Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa difahami dan juga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah mengenal bid'ah bagaimana dan ciri-ciri sesuatu bisa dikatakan bid'ah seperti apa? Yang Nabi SAW tidak contohkan, tidak juga dicontohkan oleh para sahabat, ulama umumnya masukkan dalam kategori bid'ah. Gitu kan? Dan ini masuk dalam perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan, perkataan. Ini masuk di dalamnya. Ini yang disimpulkan oleh para ulama tentang masalah itu. Tentu istilah bid'ah disebutkan dalam hadis Irbat. Hadis Nabi SAW yang masyhur, beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin mahdiyina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Ini hadis sahih yang ma'ruf, yang hampir semua umat Islam kalau belajar hadis tahu hadis ini. Kata Nabi SAW, berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin setelahku, berpegang teguhnya walaupun dengan berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Lalu Nabi SAW berkata, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati dengan muhdatsat. Tahu muhdatsat itu apa? Hadatsa, ya. Muhdats ini artinya sesuatu yang baru. Hati-hati dengan perbuatan-perbuatan yang baru, yang tidak ada panduannya, tidak ada tuntunannya. Baru artinya tidak saya contohkan, tidak ada juga dalam khulafaur rasyidin. Karena di awal hadis kan berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Berarti yang dimaksud dengan muhdats di sini kembali kepada dua itu. Berpegang teguhlah pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian, dan hati-hati dengan muhdatsat, baru-baru yang tidak ada dalam sunnahku, tidak ada dalam sunnah khulafaur rasyidin, gitu kan? Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua yang muhdatsa, yang tidak ada saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan, maka dia adalah perbuatan bid'ah. Wa bid'atin dhalalah, dan perbuatan bid'ah itu artinya yang tidak saya contohkan, tidak khulafaur rasyidin contohkan, adalah bid'ah. Dan bid'ah itu akan membawa pelakunya pada kesesatan. Sesat maksudnya apa? Keliru melangkah, karena tidak ada panduan wahyunya, gitu kan? Wa inna dhalalan finnar, dan kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Ini sabda Nabi SAW. Beliau menyampaikan masalah itu. Dari sini ulama simpulkan, sunnah sama bid'ah adalah dua hal yang berlawanan. Yang hidupkan sunnah berarti mematikan bid'ah, yang hidupkan bid'ah berarti matikan sunnah, karena memang sudah begitu dia, ya. Ini memang penjelasan dari hadis Nabi SAW tadi. Allahu a'lam. Jadi memang seperti itu memahaminya. Makanya teman-teman sekalian, cukupkan diri dengan yang ada perintahnya saja. Itu aja jaga sampai mati, masuk surga insya Allah. Udah gak usah repot-repot. Ini saya bingung betul orang-orang yang terus mau buat-buat, terus ngarang-ngarang dan ngotot mempertahankan. Kenapa saudaraku? Sunnah Nabi banyak. Pertahankan komitmen. Tuh zikir pagi sore jaga tuh. Salat on time di awal waktu jaga tuh. Zikir yang kita dianjurkan untuk baca tiap hari istighfar 100 kali adalah la haula wala quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang ada sudah dalil-dalil jelas. Kerjakan. Salat duha yang ada dalil jelasnya, salat malamnya, komitmen jaga. Apa Anda sudah tiap hari kerjain tuh? Ini masih banyak yang terbengkalai gitu. Jagokan ini, kenapa kok ribut dengan perbuatan bidah ini? Saya bingung gitu. Untuk apa gitu? Dan ngotot mempertahankan, enggak apa-apa, subhanallah. Dan orang-orang awam pun akhirnya ikut-ikutan, yang sholatnya masih Senin Kamis hanya ikut berbuat bid'ah juga. Ini yang wajib-wajib enggak diingatin, yang sunnah-sunnah sudah jelas dalam pintunya enggak disemangatin, malah enggak apa-apa, buat ini aja. Loh, gimana ini? Gimana ini? Kalau setiap orang bebas buat bid'ah, saya bebas buat bid'ah, semua bapak-bapak sini buat bid'ah, ibu-ibu di belakang sana buat bid'ah. Apa yang tertinggal dari sunnah Nabi SAW? Coba, apa yang tertinggal? Orang akan tinggalin kan? Karena bid'ah lawan sunnah, gitu. Maka kerjanya sudah ada perintahnya, kenapa sih? Kenapa suka cengkal nih? Ya. Bersikuku dengan hal-hal yang tidak ada perintah. Sudahlah saudaraku, gitu kan?